nyeritain saham tuh kayak gimana gitu. Kan saham Kayaknya kan pasar juga gede bagian tuh kok ya ekonomi. kalau dia masuk. Kita nggak berharap semua orang tuh masuk, tapi kita berharap awareness-nya tuh ada. Berarti dia belajar di luar itu. Nah, kalau punya uang 15 juta tadi, Enggak, di YouTube kan sekarang udah banyak tapi kok. kenapa kamu bayar 15 juta? Ya karena ilmunya enggak ada di YouTube. Tuh. Aduh. Welcome to Pikiran Si Boy. Hari ini kita bakalan ngobrol di hal yang tidak diajarkan sekolah episode selanjutnya. Iya, udah episode nggak tahu keberapa dah kok ya. Oke. Hari ini kemarin ada yang request di kolom komen. Oh, ada yang request kok. Nah, udah ada yang nonton. Beneran ada yang request. Bener, saya nggak kayak kamu. Oh gitu. Oke. Bener. Apa tuh requestnya dia apa kok? Bahas saham. Saham. Ya, saham kan kita nggak diajarin di sekolah. Aduh, ini saham lumayan berat nih kok. Ganti warna ungu berarti. Itu kripto. Oh iya. Kita bakalan ngomongin saham. Ini ada request dari editor kok. Mau ganti jadi warna ungu kata dia. Iya nih, editor kita kayaknya. Coba ganti 1 detik kali atau 2 detik boleh? Jangan dong. Jangan, nyusahin. Iya dah. Deadline-nya kebanyakan. Oke, kita bakal ngomongin saham di hal yang tidak diajarkan di sekolah kali ini. Iya. Oke. Sebagai orang yang beli kelas saham banyak gitu, gimana rasanya belajar saham? Menyenangkan ya kok ya. Beli saham tuh. Kamu beli kelasnya kan? Beli kelasnya. Berapa banyak kamu beli kelas untuk belajar saham? Waduh, banyak kok. Ada kan 5 ada nggak? wah, lebih lah. Oh lebih? Lebih. 5 workshop gitu lebih? Lebih. Oh. Buku-buku termasuk gak? Workshop dulu deh, yang ada guiders-nya. Guides-nya sih paling ada 4 aja sih kok. 4. 4 kelas. Buku ada si Andika, terus yang technical analysis mega profit Oke. dan value investing kalau nggak Oke. Kalau dinominalin secara total, invest terhadap apa yang kamu mau tahu di saham, berapa banyak? salah. Maksudnya nominalnya Nominalnya kan kamu sudah bayar ikutin berapanya workshop. intinya? Iya, di total deh semuanya bayar berapa? di bawah 15-an lah. Di bawah 15 juta. Mm. 4 workshop 4 workshop dan beberapa buku. ya buku mah murah kan. Oke. Tapi apa yang bisa didapat dari saham jadinya? Saham lumayan sih itu buat dapetin duit lebih ya. Salah satu piramida investasi kok. Oke, maksudnya adalah ini bisa ngelawan inflasi lah minimal duit kita ya. Iya, Tapi kalau jadiin duit 10 juta jadi 1 M bisa nggak? bisa. Bisa. Berapa banyak peluangnya? Tapi mati. Peluangnya nggak tahu lagi. Bisa, Dikit tapi banget mati sih. nih. Bisa tapi mati. Bener mana nih yang bisa tapi mati apa bisa? Bisa tapi mati sih jujur. Jujur. Ya nggak bisa. Kalau menurut Koko gimana emang? Emang bisa? Kan Koko juga main saham setahu aku. Cici Cici ya. yang main. Tapi kan orang merasa memang nggak diajarin di sekolah ya. Tapi banyak yang mau tahu. Mm-mm. Jadi harusnya sih seru ya untuk hal yang tidak diajarkan di sekolah saham harusnya ada ya ekskul lah minimal belajar saham itu Ekskul apa. saham. Loh iya dong. Susah loh baca laporan keuangan. Kamu belajar Lah, kan? Tapi kan laporan keuangan nggak berhubungan dengan naik turunnya harga. Waduh. Betul. Tapi perusahaan ketika kita beli saham kan kita beli Belajar perusahaan. fundamentalnya lah. Betul. Gitu ya, Nggak kayak gini. Kamu pernah belajar aljabar kan? Belajar. A kuadrat plus B B kuadrat sama dengan C kuadrat. sama dengan C kuadrat. Atau dalam kurung A plus B tutup kurung buka kurung A min B. Iya. Terus kita pecahin lagi di kanan. Mm-mm. Kenapa kita belajar itu? Nggak tahu. Biar belajar dasarnya. Oh, basicnya. Basicnya, baseline-nya kita ngerti itu kayak gimana. Sama saham, mau kripto, ya yang diajarin Timothy Ronald apa? Segitu banyaknya modul base-nya kan. Oh, Base-nya. blockchain seperti apa, rencananya kayak gimana, apa yang sudah dilewati, development-nya kayak gimana. Ya, saham pun gak ada yang ngajarin di sekolah. Di mata pelajaran ekonomi tahu ada perusahaan TBK, Iya, perusahaan iya, iya. yang sudah go public, Go public. tahu, tapi tahu nggak sih kita bisa dapat uang dari situ? Tapi kayaknya ngajarin saham juga susah kayaknya kalau di sekolah. Guru-guru pun belum tentu ada yang main saham sih. Sepakat. Bukankah lebih susah pelajaran sejarah ya? Iya, Loh, sejarah itu nggak pakai fundamental loh. Sejarah itu pakai fakta. fakta. Tapi beda yang Diapalin, nulis kan? kan beda sejarah. Apa? Nggak gitu dong. Ya maksudnya pemenang menulis sejarah kan itu ada pepatahnya begitu. Betul. Tapi Ya maksudnya intinya lebih susah sejarah lah dibandingkan saham kan. iya, karena pemenang menulis sejarah.
Pemenang di sejarah. Ya intinya sejarah itu kan fakta yang sudah dilewatin terus membiarkan kita tahu dan kita hafal sejarah itu pengetahuan. Tapi kan saham ini kan yang akan gimana ya? Menurut saya kan nggak ada orang, ya ada sih, tapi ketika orang mau mengembangkan uangnya, salah satu instrumen investasi selain tanah, kerbau, sapi, kambing, ya ada saham, ada emas, ada rumah. Ya itu salah satu instrumen investasi. Deposito apa Segala macam. Tapi nggak dijelasin saham terbitnya dari mana, perusahaan fungsi yang sehat, saham apapun, fungsi saham rata-rata apa. belum ada yang tahu. Betul, malah ada yang keluar dari sekolah atau kuliah pengen jadi hasil dari saham tuh menghidupi kehidupannya. Ada kan yang salah jalan gitu. Ada. Terus gimana kalau nggak diajarin di sekolah? Berarti dia belajar di luar itu. Nah, kalau punya uang 15 juta tadi, Enggak, di YouTube kan sekarang udah banyak tapi kok. kenapa kamu bayar 15 juta? Ya karena ilmunya enggak ada di YouTube. Tuh. Aduh, bener juga sih. Ya makanya kan harusnya kan ada expertise-nya Iya. di sekolah bahwa kalau kalian sudah kerja keras, ada uang lebih, manage resiko sudah ada, jangan lupa BPJS, jangan lupa asuransi, baru naik ke investasi. Beli mobil tuh apa? Liabilitas ya. Beli mobil tuh harganya akan turun ya. Yang ada harga yang secara value bisa naik kalau secara milihnya tepat. Gimana sih? Oh nih ada saham. Oh ini lo laporan keuangannya. Oh ini lo cara bacanya. Oh ini lo historinya. Berarti sebelum kita masuk ke saham lebih baik eskulnya bukan saham kali kok ya? Apa tuh? Itu belajar keuangan mungkin. Iya, intinya kan yang diobrolin di sini gimana caranya si anak muda umur belasan tahu ada sesuatu instrumen namanya saham. Saya sepakat kalau anak kelas 2 SMA tahu harga tanah akan terus naik. Itu mah umum banget deh. Iya. Tapi buat orang tahu saham tuh kayaknya the next level. Padahal kan udah dimudahkan, depositnya udah mulai mengecil, saham BCA aja di split dulu mahal sekali. Ya itu berusaha untuk dikenalkan gitu loh. Orang umum. Betul. Tapi kenapa nggak masuk ke sekolah? Di mana orang itu cari jati diri, cari alternatif. Mau nabung pun aja kan kita dipaksa nabung kan. Tapi nabung kan fundamental banget. Itu pun masih susah gitu loh. Tapi kan dipaksa kan, masuk kan ke sekolah. Ayo ada tabunganku namanya. Iya. Itu bisa. Kenapa saham nggak bisa? Tabungan anak kecil ya dulu Iya, ya di sekolah. yang nggak pakai biaya administrasi Iya. apa segala macam. Itu bisa. Kenapa saham nggak bisa? Mungkin belum pasarnya kali kok mungkin ya. Ya nggak tahu. Makanya buat teman-teman di luar sana yang nonton video ini, ilmu yang kita penting atau kita butuh ketika kita hidup, ya salah satunya ya belajar saham, belajar investasi dengan instrumen ya sahamnya ini gitu loh. Tapi dengar-dengar saham belakangan ini mulai ditinggalin ya kok ya. Karena peraturannya makin ngeribetin ya. Betul. Tapi kan bukan karena peraturan yang ngeribetin ditinggalin dong. Benar juga, kita bahas hal yang tidak diajarkan di sekolah nih. Iya. Skandal ya. Bukan Oke. konspirasi Iya. para bandar yang kamu pernah Bandar belajar. itu apa emang kok? Hah? Bandar apa emang? Bandar udara. Oh, bandar Udara. Iya. Bandar. Ya, Kirain jadi apaan bukan. nih? Iya. Kirain apa gitu. Bukan, Oke. bukan. Jadi minimal kalau misalnya kita diajarin saham, semua orang sepakat harus kerja dulu. Kerja dulu dong. Biar punya active income. Biar nggak melulu tentang gue kalau mau kaya atau gue mau punya uang lewat saham apa segala macam. Dengan mereka diajarin tentang saham, mereka tidak punya mimpi lagi untuk kaya dari saham. Mereka sudah berhenti untuk bermimpi atau ngarepin itu tuh dari saham. Kayak dari saham. Iya, karena kan sekarang masih banyak yang salah kaprah. Gue nggak mau kerja lah, gue main saham aja deh. Segini biar yang penting gue hidup apa segala macam ya. Karena dia nggak ada realita mungkin ya. betul basic knowledge-nya. Gimana? Udah beres sekolah, udah dapat kerja, masih belajar saham, ngerasain kan? Iya. Coba itu dikasih tahu di depan. Ujungnya kan kita tinggal pivot. Kapan ya kira-kira saya bisa main saham? Jauh lebih mudah lah minimal aksesnya. Iya. Dan Kalau Koko bisa balik dah. Mungkin waktu Koko kuliah atau jangan kuliah lah ya, terlalu tua. Waktu SMA lah mungkin. Mau ikut ekskul saham gak emang? Kayaknya mau. Karena gini, nggak usah kita ngomongin ekskul saham. Waktu kamu sekolah di SMA,
Yang saya mau tanya, perguruan tinggi tuh datang nggak ke sekolah kamu untuk nawarin perguruannya punya fakultas apa yang bagus? Iya, datang. Datang kan? Di ini kan, di approach gitu. Iya. Ini ada di cafe. Oh ini ada agrikultur. Oh ini akuntansi kita bagus. Iya. Ya saham tuh harusnya bisa kayak gitu. Setahun 3 kali aja. Berarti yang datang-datang kayak gitu dari Instansi swastanya kerja sama brokernya gitu, sekolah, kurang bisa lebih. jadi brokernya untuk Contohnya kenalin sedari dini gitu. Indo loh. Premier contoh. Bisa boleh jadi sebut brand iPod, ya, ya iPod. bisa jadi Ajaib, Mirai. bisa jadi Mirai untuk ngejelasin gitu loh. Karena ketika dia ada uang kosong dan tahu cara main saham dibanding dia judi bola, karena judi bola lebih ngerti kan? Iya. Ngerti dong, nggak mengerti judi bola ya jauh lebih gampang gitu loh. Masa sepenting itu hidup buat ngerti cara main saham, malah duitnya jadi judi bola. Siapa tahu dia bisa main. Iya benar. Dan anak SMA sekarang nggak main-main loh duitnya. Judi bola 2 juta, judi bola 1,5, Iya. Bukan lagi puluhan ribu. Pocari Sweat. Iya, bukan lagi Pocari Sweat. Tapi ya itu kan namanya harapan ya. Jadi kita Iya, bisa iya. berharap ya teman-teman dari pihak swasta bisa kerjasama lah bareng sama sekolah-sekolah untuk nyeritain saham tuh kayak gimana gitu. Kan saham Kayaknya kan pasar juga bagian gede dari tuh kok ya ekonomi. kalau Hah? dia masuk. Kita nggak berharap semua orang tuh masuk. Tapi kita berharap awareness-nya tuh ada. Iya maksudnya kalau exchange broker masuk ke sekolah-sekolah Nah. kayaknya lumayan gede tuh volumenya. Kayaknya kan belum boleh, belum 17. Kalau sudah 17 baru boleh kan. Oh, makanya ada KTP ya waktu itu ya, ada rekening kan dia Betul, buka ada rekening. Makanya kita pun harus sadar ketika kita belajar saham, si broker pun kalau misalnya ini dikerjain dia tidak boleh berharap orang yang dikasih tahu jadi customer atau jadi nasabah. Tapi pure pendidikan Tapi pure ya. education, pure edukasi. Sesusah itu saham aja masih ada kok orang yang ibu-ibu COD tapi duitnya nggak ada kan masih ada juga. COD tuh ya. COD tuh duitnya nggak ada. Bisa kita jadi judul apa? Hal yang tidak diajarkan di sekolah COD. Abis ini nih. Nggak penting banget tapi kan lucu kan. Iya. Nah, maksudnya sesimpel untuk COD lu siapin duit gitu itu aja masih susah loh Iya, gitu. benar. Tapi kalau bisa di approach atau ada orang yang atau ada lembaga yang bisa, yuk setahun 3 kali deh atau yuk kita analisa saham gimana atau apa. Ini hal yang menarik sih. Oke, ini kan hal yang tidak diajarkan di sekolah nih kok. Nah, Kita berarti kalau emang kok bisa kasih pelajaran atau tips lah. hmm. Kita ngajarin nih ke mereka nih, nggak dari sekolah, dari pikiran si boy. Nah, Tips saham supaya harapannya kan kita naruh duit dapat uang dong. ya berkembang. Tipsnya apa? Ya belajar sedari dini tentang hal itu tanpa uang real. Tanpa uang real dulu Contoh, berarti kan ini kita pertama bisa kali. sok-sokan pura-pura aku rencana beli BBRI deh harga 4425 misalnya di tahun segini. Nanti kan kita bisa tuh seolah-olah ngelihat lagi kenapa beli, oh ini ada fundamentalnya, oh ini ada ininya. Belajar hal yang emang gak diajarin gitu loh. Berarti turun tangan langsung ya terjun. Langsung. Tapi jangan pakai duit lah, catat aja Betul, gitu ya. catat atau apa. Tapi percayalah hal yang bikin kalian itu hidup jauh lebih baik adalah bukan pelajaran umum yang biasanya diakses. Salah satunya nonton channel ini nih ya. Waduh, kalau itu narsis jadinya ntar kalau yang saya ngomong. Kurang lebih itu. Jadi kita berharap teman-teman swasta atau teman-teman yang masih SMA karena ini nggak diajarin di sekolah bukan berarti ini nggak penting. Betul. Karena hampir semua orang dari keuangannya middle sampai up ya semuanya pasti ada di saham. Mau kebanyakan ya, nggak bilang semua tapi kebanyakan ya ada pasti main saham lah. Betul. Semoga kalian bisa dapat sesuatu dari nonton video ini. Kalau yang bermanfaat kalian bisa simpan. Kalau merasa tidak bermanfaat ya jadi dibuang juga nggak apa-apa hitungannya. Dibuang nggak apa-apa. Dibuang nggak apa-apa. Maksudnya kalau ini mah udah ngerti gue ya udah lah lewat Udah, aja. Skip aja gitu loh. Tapi video ini dibuat karena kita tahu menurut kita ini penting loh buat diajarin di sekolah. Tapi sekolah nggak ngajarin gitu loh. Kalau bagi kalian yang mau belajar saham gratis, linknya ada di bawah. Nggak dong. Kita belum ada plug-inannya. Belum ada ya. Belum ada plug-in. Iya. Nanti siapa tahu ditonton sama Mirai. Oke lah itu aja. Thank you banyak semuanya. Sampai ketemu di episode hal yang tidak diajarkan di sekolah selanjutnya. Bye bye. Terima kasih.